Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, Bu? Sehat, Bu. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita akan menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Ya. Untuk anak kami, siapa yang bisa pimpin kita ke depan? Satu orang nyanyi, satu orang doa. Kepada anak kami, disilakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Hari ini 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, rasa Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa dimulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan menolong kami agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada anak-anak kami. Silakan kembali ke belakang. Oke. Sebelum dulu kita memulaikan pembelajaran kita, mari dulu kita semua menyanyikan salah satu lagu wajib. Kepada anak-anak kami undang berdiri. Berkibarlah benderaku. 1, 2 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang penting. Contohnya, tentang sesuatu hal yang penting, yaitu bencana alam. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Nanti kita bahas. Nah, contoh dari bencana alam ini yaitu banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Ya, oke. Di antara anak-anak kami semua yang hadir di sini, ada yang pernah melihat di TV atau ada yang pernah mendengar tentang bencana alam? Kalau ada, boleh
gempa bumi, gunung meletus. Kalian tidak pernah melihat di TV yang namanya bencana alam? Pernah? Misalnya gempa bumi, kalian tidak pernah merasakan gempa bumi? Pernah kan? Nah, itu semua adalah contoh dari bencana alam. Ya? Oke, bencana alam itu kejadian alam yang bisa bikin kita susah dan merugikan kita, ya, merugikan kita. Contohnya tadi seperti banjir. Kenapa merugikan kita? Karena dia merusak rumah kita. Kalau misalnya banjir, ya kan, banjir bandang, dia akan merusak jalan kita menjadi terendam air. Jadi kita tidak bisa melewati jalan. Itu salah satu dari contoh merugikan dari bencana alam. Ya, sudah? Oke, penyampaian tujuan kita pada hari ini, nanti anak-anak kami mampu mengidentifikasikan, ya, mengidentifikasikan jenis-jenis bencana alam, ya, seperti tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya, ya. Kedua, anak-anak kami mampu membuat gambar, ya, gambar data tabel korban dalam bentuk mampu membuat data tabel dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang, ya. Ketiga, nanti anak-anak kami mampu menulis laporan, ya, laporan tentang peristiwa alam, ya. Tentunya anak-anak kami bertanya, apa itu Ibu dari 1 sampai ke 3 pertanyaan itu tadi? Nah, kita bahas satu, ya. Yang ke-1 tadi, apa tadi yang ke-1? Kita masuk di jenis-jenis bencana alam, ya. Jenis-jenis bencana alam. Kita mengidentifikasi dulu jenis-jenis bencana apa? Bencana alam. Apa tadi jenis-jenis bencana alam? Banjir, apalagi? Gempa bumi. Ketiga, gunung meletus. Ya. Oke. Itu tadi jenis-jenis bencana alam, ya. Tadi ada banjir, ada gunung meletus, dan ada gempa bumi, ya. Oke, sekarang masuk kita di pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua tadi? Membuat gambar dalam tabel, ya. Membuat data korban dalam tabel, ya. Tentunya dalam hal ini, dalam membuat tabel ini nanti kita akan pelajari bersama, ya. Kita akan pelajari bersama. Contohnya nanti, ya. Contohnya dalam membuat diagram ini nanti kita masuk pada langkah-langkah pertamanya, yaitu membuat tabel. Kedua, hitung total dan presentasi korban, ya. Ketiga, diagram batang, ya. Itu langkah-langkah dari data tabel dan menyajikannya di dalam diagram batang, ya. Bisa? Oke, sebelum kita masuk dulu di situ, di diagram batang, anak-anak kami dulu nggak paham nggak yang namanya jenis-jenis bencana alam? Sudah paham? Sudah mampukah anak-anak kami mengidentifikasi bencana-bencana alam? Oke, sekarang nomor
menyusun, mengisi data tabel dan menyajikan dalam diagram batang. Ya. Pertama, langkah ke-1 yang kita lalui untuk menyusunnya yaitu kita buat tabel. Ada yang pernah membuat tabel? Tentunya kita akan membuat tabel. Kita pilih dari jenis bencana alam ya. Jenis bencana alam. Kedua, jumlah korban ya. Jumlah korban. Ya. Ini bentuk tabel ya. Oke, gempa bumi, jenis bencana alamnya gempa bumi, banjir, gunung meletus. Ya. Baru 50 orang, 30 orang, 20 orang ya. Oke. Itu langkah pertama, mengisi data tabel dan menyajikannya di dalam diagram batang ya. Oke. Sampai di sini di nomor 2 ini dulu sudah paham? Sudah, Bu. Paham ya? Sekarang kita masuk di 2, itu presentasi supaya kita nanti dapat nilai, dapat mengetahui berapa jumlah korban dan jenis kejadian bencana alam berapa ya, apa saja ya. Nanti kita rangkum dia di mana? Di data, di diagram batang ya. Presentasi korban. Nah, presentasi korban ini maksudnya kan kita sudah buat tabel ya, anak-anak. Kita udah buat tabel. Tabel kolom pertama yaitu jenis bencana alam ya. Jadi jenis bencana alam, apa saja jenis bencana alam itu? Yaitu 1, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ya, tentu dalam hal jenis bencana alam ini atau misalnya gempa bumi. Nah, kejadian suatu gempa bumi itu misalnya ada jumlah korban 50 orang. Begitu juga banjir ada 30 orang. Gunung meletus 20 orang. Ya. Nah, setelah kita mengisi data tabel, sudah kita selesaikan data tabel, baru kita buat presentasi korban. Apa itu presentasi korban, Bu? Nah, presentasi korban ini kita lihat dari jumlah korban. Kita jumlahkan ya. Misalnya 50 tambah 30 tambah 20. Itu yang dimaksud dengan presentasi korban ya. Baru nanti ketika kita udah mengetahui berapa ini jumlahnya, kita kasih totalnya, baru kita buat dia di dalam diagram batang ya. Sudah paham dulu tentang presentasi korban? Sudah paham? Bagaimana cara membuat presentasi korban itu? Yaitu menghitung jumlah korban ya. Udah? Sekarang kalau udah paham anak-anak, masuk kita di cara yang ke apa? 3 ya, yaitu diagram batang.
horizontal, garis vertikal dan horizontal. Diagram batang. Oke, ini garis apa ini? Garis Vertikal. vertikal, sedangkan lurus ke mendatar itu garis horizontal. Apa? Horizontal. Yang tegak lurus apa? Vertikal. Ya. Udah? Oke, berdasarkan data tadi di data tabel, kita buat di horizontal ini jenis bencana ya, jenis bencana. Misalnya gempa bumi tadi kan, gempa bumi, gempa satu, bencana alam, banjir, ketiga gunung meletus. Nah, kita akan memulainya dari nol untuk mengetahui jumlah korban. Ya, jumlah korban setiap satu bencana alam. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita akan memulainya dari nol, baru masuk kita ke 5. Berapa tadi totalnya itu? Ada 50 Orang. untuk gempa Bumi. Ya, baru masuk 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Sepakat? Oke. 50, 40. Paling banyak tadi 50 ya. Untuk mengetahui berapa jumlahnya, berapa persen jumlahnya, kita hitung sama. Ya, kita akan kembali pada persentasi korban ya. Pertama dulu kita jumlahkan ini berapa ini? 50. 50, berapa? 80. 80. Ditambah lagi 20 berapa? 100. 2 berapa? 100. Ini jumlahnya 100. Nah, kita udah mengetahui ya, tadi jumlah ini ya. Sekarang kita masuk pada jumlah korban setiap bencana ya, jumlah korban setiap bencana. Kita pilih dari bencana gempa bumi ya. Untuk menyelesaikan ini kita pilih dari gempa bumi. Tadi 50 orang kita bagi ya. Tolong ya, bisa dipahami. Kita bagi, baru kita ambil jumlah tadi. Jumlah yang berapa itu? Yang 100 ya, 100. Baru kita kalikan. Kali berapa? Oke, jumlah ini tadi 100 dikali 100 ya. Kita totalkan dulu jumlah korban 100 orang juga ya. Kita kalikan dulu 100 orang ya. Oke. Nah, dibagi ini berapa? 50 dibagi 100 berapa? 50 dibagi 100 berapa? Sama dengan ya. Kalau kita udah dapat hasil itu nanti baru kita kalikan dia di 100 total semua tadi kejadiannya ya, kejadian bencana alamnya.
Udah paham? Sampai di sini dulu udah paham anak-anak? Cara membentuk tabel, cara mempresentasikannya, dan kemudian kita masuk di nomor 3 yaitu batang diagram ya. Oke, berdasarkan hasil diagramnya, misalnya tadi berapa itu ya? Ada 50 orang tadi ya, 50 orang. Kita titik dia ya, titik karena dia yang paling banyak korban. Berapa tadi 50 bagi itu? 50 bagi 100. Baru kedua, diagram kedua, baru ketiga ya. Nanti kalau udah dapat hasil baru kita tulis ya berapa persen dia. Paham? Berapa persen dia? Nah, setelah itu kita udah memahami ini, kita tulis misalnya contohnya kan di 50 ini kita kasih aja dulu ya. Kita kasih aja dulu 26,33% ya. Lanjut kedua, contoh kedua, misalnya data korban yang 30 tadi apa? Data korban yang 30 yaitu 30 orang ya. 30 orang berarti 30 orang dibagi 100 dikali 100 berapa? Kita contohkan aja 20% misalnya. Itu contohnya ya. Baru data korban yang terakhir misalnya 20 orang berarti anggap saja 6,67%. Itu hasil diagramnya ya. Pokoknya gampang. Kalau misalnya kita udah paham tabelnya, udah paham tabelnya, udah paham cara persentasinya, menghitung persentasinya, menghitung, membagi dan mengalihkannya, baru kita masuk ke diagram batangnya ya. Diagram batang contoh dari vertikal ke horizontal. Kita hitung dari 0 ya sampai total jumlah korban. Ya? Udah paham? Udah, Bu. Oke, bisa Ibu hapus ini? Bisa, Bu. Sekarang kita masuk di nomor 3. Apa nomor 3 tadi kalau masih ingat? Yaitu menyusun laporan peristiwa alam. Menyusun laporan peristiwa alam ya. Oke, contohnya dicontohkan biar kalian paham ya. Nomor 3, menyusun laporan peristiwa alam ya. Contoh membuat laporannya ya. Pertama-tama dulu untuk contoh membuat laporan ini yaitu tentunya tidak lepas dari judul. Apa judul laporanmu ya? Apa judul laporanmu? Jadi kamu pilih dari salah satu tadi jenis bencana. Apa yang kamu pilih? Salah satu jenis bencana alam. Dari misalnya aku kasih contoh, gempa bumi, banjir, gunung meletus, apa yang kamu pilih? Banjir ya, kita contohkan di banjir ya. Banjir misalnya tadi banjir bandang, ya kan? Banjir bandang ya. Kita tulis judul, baru kita masuk ke tanggalnya, baru kita masuk ke kejadiannya ya. Inti kejadiannya ya. Kejadian. Baru dampak. Nah, apa dampak dari bencana alam tersebut tadi ya? Itu yang dimaksud dengan dampak ya. Dampak. Baru upaya penanganan. Baru nanti kesimpulan
juga membuat orang sakit. Itu dampaknya ya. Paham? Nah, untuk upaya penanganan ya. Upaya penanganan ini anak-anak yaitu pemerintah atau warga setempat yang membantu bagaimana tindakan warga tersebut menangani bencana banjir bandang ya. Bukan hanya masyarakat setempat juga, tetapi upaya penanganan dari pemerintah juga ya. Bagaimana upaya pemerintah? Apakah mereka mempedulikan dengan memberikan bantuan seperti makanan, minuman? Itu dia penanganan upaya penanganan ya bencana alam tersebut. Sudah? Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kenapa kurang semangat? Kenapa kurang semangat? Oke. Sebelum dulu kita melanjutkannya, aku minta anak-anak kami dulu ice breaking. Bisa? Bisa, Bu. Ice breaking semangat. Tahu? Tahu. Oke. Kami undang anak-anak kami dulu untuk berdiri saja, ya. Dan supaya apa? Tidak terlalu kaku-kaku amat sebelum kita masuk ke bagian intinya, ya. Ke diskusinya. Oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat? Sudah fresh? Boleh digoyang-goyang di tempat kalau masih belum fresh ya, digoyang-goyang supaya otaknya fresh. Sudah? Silakan duduk. Baik. Tadi Ibu udah beberapa tiga pertanyaan sebelumnya tentang bencana alam. Sekarang kita masuk pada bagian inti atau diskusi. Kita diskusi kelompok, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1 dulu boleh dibentuk dulu tempatnya. Siap dulu kalian untuk berdiskusi? Hebat sekali kalian ya. Kelompok 1 bentuk kelompok mana? Mana kelompok 1? Ayo. Kelompok 1 boleh dibentuk kelompoknya? Boleh, Bu. Ya. Oke, kelompok 1 bentuk kelompokmu. Mana kelompok 1? Ayo cepat gerak. Siapa tadi kelompok 1? Kelompok 1. Oke. Buat meja bulat ya. Buat meja bulat. Kelompok 1. Ayo cepat. Gabung saja meja kamu. Oke, udah? Nah, kelompok 1 ini ya. Baru kelompok 2 mana ketua kelompok? Kalian pilih ya siapa ketua kelompok kalian. Udah? Enggak, kelompok 2 gabung di sini. Kelompok 2 gabung di sini. Kelompok 2. Ya. Kalian gabung aja meja ini. Oke, kalian gabung. Ya, kalian gabung meja. Enggak, keluarkan dulu meja. Oke, kalian gabung. Kalian berdiskusi ya. Dah? Oke, kelompok 1. Baik, sebelum kita memulaikan kelompoknya dulu, kita akan melihat dulu video ya. Video tentang bencana alam ya. Oke.
laporan ya. Untuk sekarang kita masuk dulu untuk melihat bencana alam, video bencana alam. Oke. Boleh kalian gabung dulu sebelum kami sini. Ayo, yang di belakang dulu boleh gabung di sini untuk melihat bencana alamnya. Ayo, gabung dulu. Ayo cepat. Ayo, gabung dulu di sini ya. Rapat dulu. Oke, kalian pahami dulu ya. Kalian pahami berapa dasar korbannya dan jenis bencana apa saja yang ada di dalamnya dan apa juga penyebabnya. Boleh kalian pegang dulu yang di sini. Oke, supaya teman-teman melihat ya. Kalau dasar nanti boleh ya dikembalikannya. Bisa nanti kalau dasar. Sudah? Siap? Sudah?
menyebabkan bencana alam banjir? Oke, itu penyebab bencana alam dari banjir. Ya, penyebabnya yaitu curah hujan yang terus menerus. Yang ketiga, ya, apa dampak dari bencana tersebut? Saya, Bu. Oke, berdiri. Contoh, bencana alam banjir bisa mengakibatkan rumah rusak, orang sakit, dan jalan tenggelam. Oke, mantap sekali ya. Anak-anak kami yang ya bisa memahami jenis, dampak, dan penyebab dari bencana alam. Ya, kalian luar biasa sekali. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian kelompok tadi ya. Tugas anak-anak kami sekarang adalah mengisi data tabel korban dan menyajikannya dalam diagram batang. Itu tugas kelompok 1. Tulis kelompok 1. Tulis mengisi data tabel korban. Mengisi data tabel korban. Ketua aja yang menulis ya. Mengisi data korban. Mengisi data tabel korban dan menyajikannya dalam diagram batang. Nah, sudah? Oke. Jadi anak-anak kami di kelompok 1 ini, kamu pilih jenis-jenis bencana apa saja yang terjadi ya, yang ada di dalam video tadi. Ya, contohnya tadi ada banjir kan? Tadi ibu sempat dengar ada banjir, ada gempa, dan ada gunung meletus ya. Jadi kalian buat tabel dulu, buat tabel seperti yang ibu contohkan tadi. Buat tabel, baru langkah kedua yaitu persentase. Hitung persentase. Setelah membuat tabel tadi, kamu hitung persentase. Ketiga yaitu membuat diagram batang ya. Setelah langkah kedua, baru masuk ke langkah ketiga yaitu diagram batang ya. Itu tugas kelompok 1. Kepada kami boleh ya didiskusikan kepada teman kelompok. Sekarang kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 yaitu menyusun laporan menyusun laporan peristiwa alam, sederhana. Oke. Dan untuk kelompok 2 sudah? Oke, seperti yang ibu contohkan tadi, bahwa menyusun laporan ini kita akan memulainya dari judul, baru masuk judul, baru masuk ke tempat, tanggal kejadian, baru tempat ini maksudnya nama desa yang terjadi bencana. Nah, baru uraikan kejadiannya ya. Anak-anak kami kelompok 2 menguraikan kejadiannya, terus apa dampaknya, terus upaya penanganannya ya. Jadi ada beberapa item langkah-langkah untuk menyusun laporan. Kepada anak-anak kami kelompok 2 boleh didiskusikan kepada teman-teman kalian. Ayo diskusikan kepada teman-teman kalian kelompok 2 ya.
untuk kelompokmu? Kalau udah siap nanti, boleh dikasih tahu ya, boleh diserahkan dan membacakannya hasil dari diskusi tersebut ya. Setiap kelompok nanti kalau udah siap boleh membacakan hasilnya ya. Boleh? Pak? Yang simpel saja ya membuat mengisi data tabelnya, yang simpel saja kalian buat ya, yang sederhana semampu kalian saja ya.
Udah set kelompok dah? Belum. Ada yang ditanya boleh ya? Misalnya judulnya, bagaimana cara meletakkan judulnya Bu? Boleh ditanya ya? Nanti jelaskan dulu ya. Sederhana saja, yang sederhana ya, sesuai kemampuan kalian ya. Jenis-jenis bencana alam ya. Apa saja tadi jenis-jenis bencana alam biar lebih gampang untuk membuat tabelnya ya. Pahami dulu jenis-jenis bencana alam ya. Baru susun tabel langkah kedua tadi persentase hitung ya. Berapa jumlah total baru kamu bagi, baru kamu kalikan sesuai yang ibu kasih contoh tadi ya. Setelahnya baru kamu buat diagram batang. Begitu juga kelas 2, kelompok 2 ya. Ya, Bu. Kelompok 2 pilih salah satu jenis bencana alam yang mudah saja ya. Contoh misalnya judulnya banjir bandang ya. Atau hujan di kampungku, itu juga bisa ya. Ya, Bu. Itu jenis cara menyusun keren. Kamu mulai dulu dari judul, tanggal, kejadian, dampaknya, kesimpulannya. Gampang kan? Gampang, Bu. Kalau udah dipahami itu Gampang. kalau sudah dimengerti itu sebenarnya gampang. Cara pengerjaannya juga gampang, cara menyusun laporannya juga gampang ya. Ada yang masih kurang paham tadi? Ada yang belum tahu jenis-jenis bencana alam tadi? Cindy udah paham? Udah? Kalau udah bilang sudah Bu, kenapa ragu-ragu? Oke, waktu 6 menit lagi ya. Waktu 6 menit lagi. Nanti satu kelompok maju ke depan membacakan hasil dari diskusinya ya. Ya, Bu. Ya, 6 menit lagi.
ditanya dari kelompok 1, 2 boleh ya? Boleh ditanyakan saja, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Ada lagu tuh. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Jadi tanyakan saja ya, nggak usah malu-malu. Jenis bencana. Gempa bumi 50 orang, banjir 30 orang, tanah longsor 20 orang, gunung meletus 40 orang, angin puting beliung 10 orang. 2. Itu total dan persentase kita. 50 tambah 30 tambah 20 tambah 40 tambah 10, jumlahnya 190 orang. Jenis bencana. Banjir 30, tanah longsor 20, gunung meletus 40, angin puting beliung 10, gempa bumi 50. Diagram bata. Gempa 33,33%, banjir 20,33%, tanah longsor 13,33%, meletus 26,67%, angin puyuh 6,67%. Oke, kasih ya. Nah, luar biasa ya, tepuk tangan untuk semua ya. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, sekarang kita menantikan untuk kelompok 2 tampil di depannya menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Di sana lagi geser lagi di sini. Di depan ini. Oke, udah. Laporan peristiwa alam. Judul: Hujan terus-menerus di kampungku. Tanggal 22 Mei 2025. Tempat: Desa Hiliraibu, Kecamatan Ulumoyo, Kabupaten Nias Selatan. Peristiwa ini selama 4 hari terakhir, kampungku diguyur hujan terus-menerus. Hujan ini menyebabkan jalanan becek, banjir bandang, hampir meluap. Dampak dari bencana alam ini sulit untuk pergi ke sekolah karena jalan licin, pakaian menjadi basah. Jadi kesimpulannya, hujan yang terus-menerus membuat kami tidak nyaman. Semoga hujan segera berhenti. Wah, luar biasa ya. Kalau berdua silakan.
ya. Baik. Oke. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang bencana alam ya. Tentunya seru sekali, banyak pengalaman kita ya. Kita dapat mengidentifikasi bencana-bencana alam, dampak-dampaknya juga ya. Dan kita mampu membuat diagram bencana, mampu membuat data tabel bencana alam korban dan membuatnya di dalam diagram ya. Dan terakhir kita anak-anak kami mampu menyusun laporan peristiwa alam. Kalian semua, baik kelompok 1, kelompok 2, hebat sekali. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, terima kasih ya. Untuk refleksi, untuk kalian renungkan pelajaran hari ini ya. Ibu kasih dulu pertanyaannya. Pertanyaan, tolong anak-anak kami dulu menulis ya. Kalian tulis dulu. Ya. Sebelum dulu kita menulisnya, pesan moral ibu dulu. Dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa bencana alam itu memang menakutkan ya, tapi kita jangan terus-terus takut ya. Yang penting kita harus selalu waspada kalau terjadi bencana alam ya. Kita juga harus saling membantu ketika terjadi bencana alam ya. Dengan misalnya ada kejadian banjir bandang, kita semua harus saling tolong menolong. Nah, untuk menjaga bumi kita ini dari bencana alam, yaitu kita harus membuang sampah di tempat sampah, atau cara keduanya dengan menanam pohon supaya tidak terjadi yang namanya apa? Bencana alam ya. Contohnya bencana alam banjir bandang, longsor ya. Longsor atau gempa bumi. Oke, untuk anak-anak kami renungkan. Ibu ada pertanyaan. Nanti jawabannya boleh kalian kasih ke ibu atau ke teman kalian ya. Siapapun ya. Untuk soal nomor 1. Halo. Soal nomor 1. Apa yang paling kamu suka? Apa yang paling kamu suka? Semua ya, tulis ya. Apa yang paling kamu suka? Apa yang paling kamu suka? Ya. Apa yang paling kamu suka? Dari pelajaran hari ini tanda tanya. Dari pelajaran hari ini tanda tanya ya. Dari pelajaran hari ini tanda tanya. Nomor 2, apa yang masih kamu bingung ya? Apa yang masih kamu bingung? Apa yang masih belum? Apa yang masih kamu bingung? Apa yang masih kamu bingung? Atau belum mengerti? Tanda tanya. Ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika? Apa yang akan kamu lakukan jika
sudah? Sudah siap? Oke, boleh jawabannya kalian tulis di buku kalian. Boleh nanti kalian bagi ke ibu ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke? Oke, ibu kumpulkan dulu hasil di kelompok kalian tadi ya. Kalian renungkan dulu ya. Dari pertanyaan 1 sampai 3 itu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ada waktu 10 menit. Kalian renungkan dari awal pembelajaran tadi. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini ya? Misalnya dari awal tadi ibu mengajar apa yang paling kamu sukai ya tentang bencana alam. Oleh jawabanmu kamu berdiskusi sama temanmu ya. Apa yang kamu sukai pada pelajaran hari ini? Kamu boleh berdiskusi sama temanmu ya. Ini yang aku sukai, ini ya. Dan ini nomor 2 ini yang aku bingungkan, ini. Ya, ketiga yang aku lakukan jika terjadi bencana alam di sekitarku. Itu pertanyaan ketiga. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, misalnya ada bencana di sekitarmu, apa yang kamu lakukan? Ya, jadi jawabanmu boleh kamu berbagi sama ibu, sama temanmu. Boleh tulis di buku masing-masing jawabannya ya. Singkat saja ya, singkat saja jawabannya. Contohnya kan, apa yang kamu sukai pada pelajaran hari ini? Contohnya, saya menyukai pelajaran hari ini karena saya bisa mengetahui jenis-jenis bencana alam ya, seperti itu ya. Itu kamu renungkan. Saya menyukai pelajaran hari ini karena saya dapat mengetahui atau mengenali jenis-jenis bencana alam. Itu contoh ya. Jadi kalian buat sendiri jawaban kalian masing-masing ya.
di soal nomor 2 itu apa yang masih kamu bingung atau belum mengerti? Ya, Adi Cilun bisa mengerti ke dari pertanyaan ke-1 tadi sampai ke-3 di apa? Di jenis-jenis bencana alam apa yang kamu tidak mengerti? Di kedua tentang pembuatan diagram atau tabel apa yang kamu tidak mengerti? Dan ketiga penyusunan laporan peristiwa alam apa yang kamu tidak mengerti? Ya, itu. Jadi ibu sudah memperdekatkan jawabannya. Ya, siap. Oke, coba Alifan bacakan. Bacakan saja. Apa? Ya. Udah? Oke. Sudah siap? Oke, jawabanmu boleh kamu bagikan ke ibu atau kamu kerjakan di rumah. Oke? Nanti kalau pertemuan berikutnya boleh serahkan ke ibu. Ya? Oke? Oke, Bu. Oke. Sebelum kita dulu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu dulu mau berterima kasih kepada anak-anak kami di sini, khususnya kelas 5, ya. Terima kasih dulu atas partisipasi kalian hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebatlah, mampu memahami pelajaran hari ini. Ya, semoga kedepannya jika terjadi bencana alam, kalian mampu mengatasinya ke depan. Ya, baik. Boleh sebelum kita pulang, boleh bukunya ditaruh di dalam tas.